Melanjutkan episode kedua-dua hingga 30 dari serial Mighty Morphin Power Rangers Season 1, memulai alur cerita baru karena dengan hadirnya Six Ranger memperkuat kekuatan mereka, serta kehadiran Zord baru Titanus yang awalnya dikira musuh namun ternyata sekutu. Serta kita pun akan diperlihatkan sosok Red Ranger dengan Gold Armor milik Green Ranger. Selain kekuatan para Ranger yang bertambah, para musuh pun banyak mengupgrade kekuatannya, seperti Super Patty, Rockstar, Prince Kenten, dan lain-lain. Lantas bagaimanakah keseruan filmnya? Selamat menyaksikan. Para Rangers yang sedang menikmati masa-masa damai mereka dengan melaksanakan hiburan di sebuah taman. Tommy, Jason, dan Zack bermain basket, sementara Billy, Trini, dan Kimberly yang sedang santai di taman. Namun kedamaian mereka seketika terganggu akibat datangnya pasukan putih, dan para Rangers pun memberikan perlawanan kepada putih, namun pasukan putih tiba-tiba menghilang. Tommy pun pamit kepada para Rangers yang lain karena mempunyai urusan. Namun dua komedian kita tiba-tiba muncul dan mengganggu para Rangers. Hingga inilah yang terjadi. Game's over, Wimp boys. Can't play with it. That was an insult. Ya, Bulk dan Skull pun merusak gerobak dan melupakan saus pedagang hotdog yang mengakibatkan mereka berdua harus bertanggung jawab. Tanpa mereka sadari, Babo dan Finster membawa monster yang bernama Shell Shock. Dia adalah monster yang membawa lampu lalu lintas. Shell Shock pun menghancurkan bola basket milik para Ranger, seketika membuat para Rangers berubah. Namun sangat disayangkan, Trini terkena serangan lampu hijau Shell Shock yang mengakibatkan dia bergerak tanpa arah. Jason, Zack, Billy, dan Kimberly menyerang Shell Shock, namun Zack, Billy, dan Kimberly harus terkena serangan lampu merah Shell Shock yang mengakibatkan mereka terhenti bagaikan perempatan lampu merah. Berkat tembakan yang dilayangkan oleh Jason, Shell Shock dan para bosnya pergi. Berpindah ke Command Center, Jason pun membawa ketiga temannya yang terkena serangan lampu merah Shell Shock. Zordon pun memberitahu Jason untuk mengembalikan teman-temannya seperti semula. Ia harus mendapatkan bunga yang bernama Dendra. Sementara Rita Repulsa memperbesar Shell Shock untuk menghancurkan kota. Jason pun menggunakan Tyrannosaurus Zord untuk menghadapi Shell Shock. Trini yang terus berlari tanpa henti akibat serangan lampu hijau Shell Shock memanggil Sabertooth Tiger untuk membantu Trini, hingga akhirnya ia terbebas dari pengaruh serangan Shell Shock dan mendapatkan bunga Dendra. Jason tidak mampu menghadapi Shell Shock seorang diri, hingga akhirnya Tommy pun datang bersama Dragon Zord. Namun sangat disayangkan, Dragon Zord dan Tyrannosaurus harus terkena lampu merah dari Shell Shock. Namun beruntungnya Trini datang tepat waktu dengan membawa bunga Dendra, hingga akhirnya Tommy dan Jason pun berhasil menghancurkan Shell Shock. Billy dan Trini meminta para siswa Angel Group High School untuk menandatangani petisi menyelamatkan patung Dewa Hutan yang hendak digusur. Mereka percaya bahwa patung Dewa Hutan dapat menyelamatkan mereka. Namun acara petisi itu tiba-tiba kacau karena ulah Bulk dan Skull. Selain mengacau pada acara petisi di sekolah, Bulk dan Skull juga mengganggu Billy dan kawan-kawan hingga akhirnya Nice catch, Bulk. ya, tikus putih peliharaan Billy terlepas sehingga masuk ke dalam baju Skull. Sementara itu Rita Repulsa berhasil membawa patung Dewa Hutan ke markasnya dan menciptakan monster yang bernama Spider-Tron. Ia berencana untuk meletakkan Spider-Tron pada tempat patung Dewa Hutan dan menaburkan bubuk putih sehingga para manusia dapat tertidur dalam waktu yang lama. Berpindah ke dalam hutan, para Ranger sedang melakukan pelestarian serangga, namun sangat disayangkan, di tengah-tengah kegiatan mereka tiba-tiba pasukan putih menyerang. Zack yang sedang melatih para anak-anak dikagetkan karena anak-anak yang dilatih oleh Zack seketika pingsan. Namun Zack menyadari bahwa anak-anak pingsan karena menghirup bubuk putih yang disebabkan oleh patung dewa. Zack pun segera berubah menjadi Power Rangers, namun betapa terkejutnya ketika patung dewa itu berubah menjadi Spider-Tron. Goldar pun tiba-tiba muncul dan menyerang Zack. Para Rangers pun datang untuk membantu Zack. Namun Rita tiba-tiba melemparkan tongkatnya dan memperbesar Spider-Tron.
Serangan jaring Spider-Tron membuat para Rangers kewalahan melawannya yang mengharuskan para Rangers melepaskan Megazord. Setelah mendapatkan sinyal dari Zordon, Tommy pun segera bergegas membantu para Rangers. Namun Dragon Zord masih belum cukup kuat untuk mengalahkan Spider-Tron, sehingga mereka pun menggabungkan Dragon Zord dengan Megazord. Dan jadilah Dragon Zord Fighter. Serangan Dragon Zord mampu menghancurkan Spider-Tron dalam sekejap. Para anak-anak akhirnya terbangun dari pingsannya. Zack pun merasa lega dan akhirnya kembali melatih mereka. Bertempat di Angel Grove High School, Tommy dan Kimberly pun masuk ke sebuah ruangan di Angel Grove High School untuk melihat hasil karya Kimberly. Namun Bulk dan Skull tiba-tiba datang untuk mengacau. Bulk yang tidak sadar ia alergi dengan bunga membuatnya bersin-bersin. Sementara itu Rita Repulsa mengutus Putih ke Angel Grove High School untuk merusak tanaman hasil karya Kimberly. Akibat tanaman hasil karya Kimberly yang hancur karena ulah Putih mengakibatkan Kimberly sangat bersedih. We can't build the full-size float. Well, perhaps we can simply reconstruct it. Hours in time. Rita pun menyuruh Finster untuk menciptakan monster guna menyerang Power Rangers. Finster pun mengutus monster yang bernama Speed Flower. Ia adalah monster ahli flora yang mempunyai kekuatan menghisap tanaman kemudian memuntahkannya untuk dijadikan bunga yang buas. Setelah mendapat panggilan dari Zordon, para Rangers pun segera bergegas untuk menghadapi Speed Flower. Yeah, Zordon. Oh, it's morphin' time. Speed Flower yang terlalu kuat mengakibatkan para Rangers kewalahan. Serangan Wild Flower yang mengakibatkan para Rangers tidak bisa berkutik. Ditambah Rita yang memperbesar ukuran tubuh Speed Flower yang mengakibatkan tenaganya bertambah berkali-kali lipat. Para Rangers pun nyaris hancur oleh serangan Speed Flower. Namun beruntung Tommy pun datang tepat waktu dan menyelamatkan para Rangers. Lantas para Rangers pun segera memanggil Megazord dan bergabung dengan Dragon Zord. Namun Speed Flower yang terlalu overpower mengakibatkan para Rangers kalah. Alpha pun segera menyelamatkan para Rangers dengan menteleportasi mereka menuju Command Center. Zordon pun memerintahkan Alpha untuk menganalisis pertempuran Megazord dengan Speed Flower. Sementara itu di Angel Grove High School, dua komedian sejati kita Bulk dan Skull diserang oleh White Flower yang mengakibatkan mereka berdua kesakitan. Melihat Speed Flower mengacau di Angel Grove, mereka pun segera bergegas menuju Angel Grove dan melawan Speed Flower. Akhirnya dengan upaya yang keras mereka pun dapat menghancurkan Speed Flower. Tommy pun meminta bantuan Alpha untuk memperbaiki hasil karya Kimberly. Beralih ke Angel Grove High School, Kimberly pun sudah merelakan karyanya yang rusak. Namun teman-temannya memberikan kejutan kepadanya dan Kimberly pun begitu bahagia melihat karyanya digunakan pada acara festival perdamaian. Para siswa Angel Grove High School tengah mempersiapkan pesta Mesquer, mulai dari merias patung, merapikan tembok, dan lain-lain. Namun di tengah-tengah persiapan yang mereka siapkan, mereka dapat terhibur dengan tingkah lucu dan kocak yang ditimbulkan oleh Bulk dan Skull. Sementara itu Rita Repulsa mengutus monster yang bernama Frankenstein untuk menghancurkan Power Rangers pada acara pesta kostum yang diselenggarakan oleh para murid Angel Grove High School. Frankenstein pun diajak berdansa oleh salah seorang siswi Angel Grove High School, namun ia malah melempar siswi tersebut ke arah Bulk dan Skull. Bulk dan Skull pun mencoba melawan Frankenstein, namun Frankenstein yang terlalu kuat membuat mereka berdua terlempar. Billy pun mencurigai Frankenstein dan mulai mengikutinya secara diam-diam. Ia tiba di sebuah goa di mana Rita dan pasukannya sedang mempersiapkan tanah liat untuk menciptakan Super Putih. Billy yang secara diam-diam memata-matai Rita dan pasukannya harus ketahuan oleh Frankenstein yang membuat Billy seketika itu harus berubah. Billy pun bertarung melawan Frankenstein. Sementara itu Rita Repulsa telah selesai mengumpulkan tanah liat untuk menciptakan Super Putih. Billy segera kembali ke Angel Grove High School untuk memberitahu Ranger yang lain. Para Rangers pun segera berteleportasi ke Command Center untuk mendapatkan petunjuk dari Zordon. Zordon pun memberitahu para Ranger bahwasanya Rita tengah mempersiapkan Super Putih, yaitu pasukan putih yang lebih kuat. Melihat Frankenstein yang berubah menjadi besar, para Rangers pun segera memanggil Megazord.
Prince Kenton yang terlalu kuat membuat para Ranger sangat sulit mengalahkannya. Namun berkat bantuan Tommy dengan menggabungkan Dragon Zord, Prince Kenton pun berhasil dikalahkan. Jason dan Tommy sedang berlatih di Angel Group, Juice, Gym, and Bar. Namun mereka selalu dikritik oleh teman-teman mereka karena mereka berkelahi hanya untuk kepuasan mereka, bukan atas kerjasama tim. Melihat Jason dan Tommy yang tidak bisa mengendalikan diri dalam bela diri, Trini pun menyuruh mereka berdua mengikuti Gung Ho. Bulk dan Skull pun menunjukkan dua ninja andalan mereka. Mereka memamerkan kekompakan bertarung kedua ninja andalan mereka kepada Jason dan Tommy. Namun sekeren-kerennya Bulk dan Skull pasti akan datang sebuah kekonyolan yang bisa membuat kita tertawa. Best. I only manage the best. Losers look like. Yeah, losers look like. Yeah, losers. She nice. Rita pun tengah mempersiapkan Super Putih, yaitu Putih Patroller yang mempunyai kekuatan yang amat kuat. Berpindah ke Taman Angel Group, Trini dan Kimberly yang tengah berjalan santai, dibarengi dengan obrolan gibah yang ditunjukkan kepada para Rangers yang lain. Namun keasikan gibah mereka harus terhenti karena beberapa pasukan putih tiba-tiba datang dan menyerang. Trini dan Kimberly pun kewalahan melawan Super Putih. Mereka pun meminta bantuan para Rangers yang lain. Para Rangers pun tiba di tempat pertarungan, namun betapa kagetnya mereka ketika menghadapi Super Putih yang begitu kuat. Jason pun segera menteleportasi para Ranger ke Command Center. Lantas mereka pun meminta petunjuk kepada Zordon mengapa kekuatan Putih begitu kuat. Zordon pun memberitahu mereka bahwa yang mereka hadapi bukanlah Putih, melainkan Super Putih. Zordon pun memerintahkan Jason dan Tommy untuk bekerja sama demi mendapatkan senjata yang mampu mengalahkan Super Putih. Sementara Zack, Billy, Trini, dan Kimberly diperintahkan Zordon untuk menahan serangan Putih di Teluk. Zack, Billy, Trini, dan Kimberly segera berubah dan bergegas ke Teluk guna melawan Super Putih. Sementara Jason dan Tommy menuju lokasi tempat senjata yang diberitahu oleh Zordon. Namun secara tiba-tiba mereka diserang oleh mega raksasa yang berbentuk Brontosaurus. Dia adalah Titanus. Karena mereka belum bisa bekerja sama dan mementingkan ego masing-masing membuat mereka kewalahan mengambil senjata tersebut. Dengan keadaan yang terdesak, Tommy pun teringat perkataan Trini yaitu Gung Ho atau kerjasama atau teamwork. Akhirnya Jason dan Tommy pun memutuskan untuk bekerja sama. Tommy memberikan perisainya kepada Jason sementara Jason memberikan pedangnya kepada Tommy. Tommy memerintahkan Jason naik ke atas bukit untuk mengambil senjata. Sementara Tommy akan mengkapar Jason dari serangan Titanus. Jason pun beberapa kali diserang oleh Titanus. Namun berkat perisai milik Green Ranger, ia pun dapat selamat dan terlindungi dari setiap serangan Titanus. Singkat cerita, Jason pun berhasil mendapatkan senjata rahasia yang dimaksud Zordon. Ia dan Tommy pun segera bergegas menghampiri para Rangers yang sedang bertempur dengan Super Putih. Dengan kekuatan seadanya, para Rangers bertarung dengan Super Putih. Beruntungnya Jason dan Tommy tiba tepat waktu dengan senjata baru yaitu sebuah pistol yang berbentuk seperti ketapel, membuat mereka dapat mengalahkan Super Putih dengan mudah. Berpindah ke Angel Group High School, Jason dan Tommy tengah bersiap-siap melaksanakan kompetisi seni bela diri. Mereka berdua menghadapi ninja andalan Bulk dan Skull. Berkat kefahaman mereka berdua tentang Gung Ho, mereka pun mampu memenangkan kejuaraan seni bela diri tersebut dan mengalahkan dua ninja jagoan Bulk dan Skull. That's it. And now the final event, doubles combat. Congratulations, you guys. Para siswa Angel Group High School tengah berlatih pentas teater. Mereka berlatih dengan sangat serius, namun saat giliran Bulk dapat giliran menunjukkan akting teaternya, ia nampak tidak serius dan cenderung bermain-main. Mulai dari tidak mengenakan pakaian pentas hingga merusak salah satu sarana properti latihan. You're such a clod. She's making me mess up my lines. What is she gonna say?
Dan ternyata properti yang dirusak oleh Bulk merupakan roda pemutar milik Kimberly serta barang antik peninggalan nenek Kimberly. Rusaknya roda pemutar membuat Kimberly bersedih dan galau. Dalam kondisi galau yang dialami oleh Kimberly membuat Tommy kasihan kepadanya. Tommy pun menawarkan bantuan untuk memperbaiki roda pemutar milik Kimberly. Namun sangat disayangkan di saat Tommy dan Kimberly masuk ke ruang latihan teater, mereka tidak menemukan roda putar milik Kimberly. Karena Rita dan kocok-kocoknya berhasil membawa kabur roda pemutar milik Kimberly. Tommy dan Kimberly pun mengira roda putar milik Kimberly dipindahkan oleh orang lain. Mereka pun mulai mencari ke setiap sudut namun tidak ada hasilnya. Sementara Rita Repulsa berencana menyerang Tommy yang sedang berjalan seorang diri. Dia pun seketika mengirim pasukan Patty untuk menyerang Tommy hingga terjadilah pertarungan antara Tommy dan Patty. Namun pada akhirnya Patty berhasil menjebak Tommy dan mengikatnya. Zordon pun segera memanggil para Rangers ke command center. Zordon pun memberitahu para Rangers mengenai misteri hilangnya roda putar milik Kimberly yang disebabkan oleh Rita. Dia menyuruh Goldar mencurinya dan menaruh mantra pada roda putar itu yang mengakibatkan siapapun yang menyentuhnya akan celaka. Sementara Rita menjauhkan Tommy dari para Rangers dengan cara menawannya, karena hanya Tommy lah yang bisa memecahkan mantranya. Mereka pun berencana untuk menyelamatkan Tommy, namun Zordon menyuruh mereka untuk menghentikan Scorpina dan Goldar. Para Rangers pun dibuat kewalahan oleh Goldar dan Scorpina. Megazord pun terkena serangan Scorpina dan Goldar sehingga membuat mereka terkapar. Beralih ke tempat penyekapan Tommy, akhirnya Tommy pun berhasil melepaskan ikatannya. Tommy pun segera membantai para Patty dan menghubungi Zordon. What's going on? Zordon pun memerintahkan Tommy untuk membantu para Rangers. Ia pun segera berubah dan memanggil Dragon Zord. Dragon Zord pun segera melepaskan para Zord yang terikat oleh serangan Scorpina. Namun serangan Goldar dan Scorpina yang terlalu kuat ditambah roda putar yang dibarengi mantra membuat Megazord dan Dragon Zord kewalahan menghadapi mereka. Sehingga Jason pun memanggil Titanus dan menggabungkan Megazord dengan Titanus hingga jadilah Ultra Zord. Para Rangers pun berhasil mengalahkan para monster dengan tembakan Ultra Zord. Berpindah ke Angel Grove High School, para siswa pun tengah bersiap melaksanakan pertunjukan teater. Kimberly pun menunjukkan penampilannya yang sangat baik dan mempesona. Namun ketika Bulk memerankan penampilannya, kita pun sudah bisa menebak namun tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, celana Bulk pun sobek di hadapan para penonton serta ditambah lagi kekonyolan Bulk yang mengangkat Skull pada pertunjukan teater. Bertempat di Angel Grove High School, Zack sedang menunjukkan kemampuan menarinya yang dipertunjukkan untuk para siswa-siswi Angel Grove. Namun karena dance-nya, Kimberly pun tidak sengaja menumpahkan minumannya kepada Bulk. Bulk yang kesal menentang Zack untuk beradu dance dengannya. Zack pun menerima tantangan dari Bulk untuk beradu dance dengannya. Namun Bulk selalu mendapatkan kesialan dan kekonyolan hingga akhirnya He just tripped himself up. di waktu yang sama Rita tengah mempersiapkan sihirnya untuk membuat pulau ilusi. Seketika itu terjadilah gempa bumi di Angel Grove High School. Para siswa dan siswi pun berlarian menyelamatkan diri mereka. Akhirnya para Rangers pun berhasil keluar dari ruangan. Namun mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan Patty dan dikepung oleh Goldar dan Scorpina. Rita pun berhasil menyelesaikan mantranya dan mengirim monster ke bumi. Para Rangers pun segera memanggil Megazord. Megazord pun bertarung dengan monster suruhan Rita. Namun langit tiba-tiba menjadi gelap dan muncullah sosok cahaya merah disertai muka yang menyeramkan. Zordon pun memerintahkan Tommy untuk membantu para Rangers. Tommy datang dengan Dragon Zord. Namun akibat serangan yang ditimbulkan monster itu membuat para Rangers terhempas ke dimensi lain. Mereka pun terlempar ke sebuah pulau dan kehilangan alat komunikator serta power coin. Mereka pun mulai menelusuri seisi pulau tersebut dan tanpa sengaja bertemu dengan seorang kurcaci yang sedang meniup seruling. Namun kurcaci itu tiba-tiba menghilang. Goldar pun menampakkan wajahnya di langit dan mengatakan pada para Rangers tanpa power coin mereka akan musnah. Seketika itu muncullah para monster yang pernah mereka kalahkan dan hampir menyerang mereka. Namun mereka tiba-tiba menghilang. Sementara Zack melihat seekor ular yang membuatnya ketakutan.
Namun para Rangers yang tidak melihatnya dan Zack ketika itu pun perlahan menghilang. Kurcaci itu pun menampakkan dirinya dan memberitahu mereka bahwa Rita menyerang mereka lewat pikiran. Rita dan para monster yang lain pun sangat senang karena mereka berhasil memasukkan para Rangers ke Pulau Ilusi. Para Rangers pun memanggil nama Quagmire dan muncullah Kurcaci yang berbaju hijau. Dia mengira para Rangers adalah teman Rita. Namun setelah mengetahui para Rangers bukan bagian dari Rita, Quagmire pun bersedia membantu mereka. Quagmire pun memberitahu Zack untuk terlepas dari ilusi yang ditimbulkan Rita, ia harus berpikir positif. Zack pun mencoba berpikir dengan positif hingga akhirnya ia berhasil. Rita pun kesal karena Zack berhasil terlepas dari pengaruhnya. Namun ia masih bisa senang karena para Rangers tidak memegang power coin mereka. Seketika Goldar menampakkan dirinya di langit dan memberitahu para Rangers bahwa serangan ilusi akan datang kepada Kimberly. Karena Kimberly yang membenci serta tidak suka kepada Bulk dan Skull, Kimberly pun mendapat ilusi bahwa Bulk dan Skull baik, bahkan sebaik malaikat. Kimberly yang mengira bahwa Rita bisa membuat Bulk dan Skull menjadi baik, dia pun mulai percaya kepada Rita. Akan tetapi badan Kimberly mulai menghilang. Namun Tommy menguatkan pikiran Kimberly hingga ia pun berhasil melawan ilusi Rita. Tommy pun tiba-tiba melihat Patty dan dengan sontak melawan teman-temannya. Ia tidak menyadari bahwa Rita telah menyerangnya dengan ilusi. Seketika badan Tommy pun mulai menghilang. Perlahan namun ia menguatkan pikirannya dan teringat ketika dia melawan para Patty seorang diri. Akhirnya Tommy pun terlepas dari ilusi Rita. Namun Trini yang mulai merasa tidak enak badan segera terduduk di tanah. Takut akan ketinggian, Trini pun mulai terbayang ketika ia dan Billy harus menghadapi Patty di atas bukit yang tinggi. Beruntung Trini mampu melewatinya dan terlepas dari pengaruh ilusi Rita Repulsa. Tanpa ada firasat dan petunjuk, badan Billy pun tiba-tiba menghilang sebagian, yang menunjukkan bahwa ia pun terkena pengaruh ilusi Rita. Namun tidak lama ia dapat terbebas dari pengaruh ilusi Rita setelah teringat pertarungannya dengan Mademewo. Sementara Jason yang mendapat sindiran keras dari Goldar yang mengatakan seorang pemimpin harus bisa menyelamatkan para anggotanya. Ketika itu ia menghilang. Ia pun mendapat ilusi bahwa teman-temannya lenyap, namun ia pun mencoba memperkuat pikirannya dengan mengingat pertempuran sebelumnya hingga ia dapat terbebas dari ilusi Rita. Para Rangers pun senang karena mereka dapat terbebas dari serangan ilusi Rita. Rita yang murka berencana menghancurkan pulau ilusi agar para Rangers ikut hancur. Para Rangers pun segera berubah dan berteleportasi menuju Megazord. Megazord pun bangkit dari serangan monster utusan Rita. Mereka pun menggabungkan Megazord dengan Dragonzord dan jadilah Mega Dragonzord. Dan akhirnya serangan yang mereka layangkan mampu menghancurkan monster Rita. Namun pertempuran belum selesai, masih tersisa satu monster yang bernama Lokar. Mereka pun memanggil Titanus dan menggabungkan Mega Dragonzord sehingga jadilah Ultrazord. Namun ketika Ultrazord melayangkan serangan, sialnya Lokar berhasil kabur dari serangan Ultrazord. Berpindah ke Angel Group High School, Zack, Bulk, dan Skull masih melanjutkan pertandingan dance antar mereka. Namun dapat kita tebak penampilan Bulk akan selalu membuat kita tertawa. Sementara Zack yang mulai kehilangan percaya dirinya mendapat dukungan dari para temannya, sehingga ia pun mampu menunjukkan penampilan terbaiknya dan akhirnya mendapatkan nilai tertinggi dari Dewan Juri. Para Rangers yang sedang melakukan packing karena mereka ingin pergi berlibur bersama, namun sangat disayangkan Jason tidak dapat ikut dengan mereka karena harus menemani sepupunya. Sementara itu Rita Repulsa merencanakan melakukan penyerangan kepada para Rangers dengan menggunakan cermin kehancuran. Jason pun tiba di sebuah pantai untuk menemani sepupunya memancing, namun mereka bertemu dengan Bulk dan Skull yang sedang asyik makan. Karena Bulk merasa tersinggung oleh perkataan Jason, inilah yang terjadi. I don't like your attitude. Mengetahui Jason yang tidak ikut dengan para Rangers yang lain membuat Rita marah kepada Bebo dan Spinster karena rencana Rita akan gagal karena salah satu Rangers tidak bersama para Rangers yang lain. Rita pun mengirim Patty untuk menyerang Jason.
Akhirnya Jason dan sepupunya Jeremy berhasil mengalahkan Patty. Jason pun menemani Jeremy memancing, namun seketika itu Jeremy mendapatkan sebuah botol dan membukanya. Jeremy pun mengeluarkan isi dalam botol tersebut yang berisi sebuah kotak. Namun tanpa mereka sadari itu adalah peta menuju cermin kegelapan. Rita pun menyuruh Scorpina untuk merebut peta itu. Dia pun mengutus monster yang bernama Rockstar untuk menyerang Jason. Jason pun diserang oleh serangan batu Rockstar yang membuat para Rangers harus meninggalkan liburan mereka. Mereka pun berteleportasi untuk membantu Jason. Namun Jason lebih mengkhawatirkan Jeremy yang membawa peta incaran Scorpina. Para Rangers pun bergegas mencari Jeremy. Namun Zordon menyuruh mereka untuk menghadapi Scorpina dan Rockstar. Lantas mereka pun segera berubah. Rockstar dan Scorpina yang tangguh membuat para Rangers kewalahan. Sementara Jeremy harus berlari dari kejaran Patty. Dia pun mengecoh gerakan Patty sehingga para Patty mengejar ke arah suara batu yang Jeremy lempar. Jeremy pun membuka peta itu dan mengikuti hingga ia sampai ke titik tujuan. Akhirnya Jeremy pun menemukan cermin kehancuran. Namun salah satu Patty menyerang Jeremy hingga terkapar. Tanpa sengaja Jeremy membuka cermin kehancuran yang membuat Patty yang menyerang Jeremy hancur. Mengetahui cermin kehancuran telah dipergunakan, Scorpina pun menyuruh Rockstar untuk merebut cermin kehancuran itu dari Jeremy. Namun ia tidak menyangka Jeremy membuka cermin kehancuran pada serangan Rockstar yang membuat Rockstar hancur lebur. Jeremy pun melemparkan cermin kehancuran itu ke laut. Melihat ada kesempatan mendapatkan cermin kehancuran, Scorpina pun segera berlari untuk mendapatkan cermin itu. Namun para Rangers tidak membiarkan itu terjadi. Kimberly pun mendapatkan cermin kehancuran itu. Namun sangat disayangkan serangan bumerang Scorpina mengenai Kimberly yang mengakibatkan cermin itu jatuh ke tangan Scorpina. Rita pun memperbesar Scorpina sehingga para Rangers pun memanggil Megazord. Namun Scorpina tidak sendirian. Seketika itu Goldar tiba-tiba datang dan menyerang Megazord. Scorpina pun menyerang Megazord dengan cermin kehancuran, namun para Rangers berhasil memindahkan posisi Goldar ke depan cermin hingga membuat cermin itu terlempar. Melihat kesempatan dengan menggunakan Power Sword, Megazord pun berhasil menghancurkan cermin kegelapan dan membuat Scorpina dan Goldar kabur. Itulah cerita singkat dari episode ke-22 hingga 30 serial Mighty Morphin Power Rangers. Hadirnya Megazord baru serta bertambahnya kekuatan musuh membuat para Rangers harus selalu siap menghadapi mereka. Thanks for watching and see you next time.